Bapak, terima kasih kalau sampai hari ini hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ada pesan yang membuat kami semakin hari semakin dikuatkan dengan kebenaran-Mu. Karena kami tahu hanya kebenaran-Mu yang bisa memerdekakan kami. Tidak ada sesuatu Tuhan yang bisa membuat kami hidup, yang bisa membuat kami bertahan hari ini, selain kami cuman berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, terpuji nama-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi hari-hari ini kita ini lihat ya, banyak orang yang takut hari-hari ini. Kenapa saudara? Karena mereka lebih takut kehilangan bonus daripada kehilangan upahnya yang besar di surga. Jujur, coba saudara selidiki. Kalau saudara hari ini ya takut, stresnya panik, kenapa? Takut karena usahanya lagi bangkrut, takut suaminya selingkuh, ya, takut lagi goncangan dunia ini, dengar berita perang, resesi, pandemi. Coba kalau saudara analisa, hari ini banyak manusia itu panik, sampai saya dengar beberapa orang bunuh diri, ya, terjun dari mall, ada yang terjun dari apartemen, itu cuman hanya karena panik kena masalah. Karena ada hutang, ya, karena usaha yang bangkrut, karena investasi yang tutup. Investasi yang tutup itu menelan banyak korban loh saudara. Akibat investasi yang tutup ada berapa banyak orang yang sudah menjual aset, menggadaikan rumahnya di bank, harapannya bisa berlipat, ternyata investasinya tutup, ya, dan mereka sudah kehilangan rumah, tidak tahu harus kemana lagi, mereka harus berteduh dan sebagainya. Ada banyak kepanikan yang mereka hari ini pikirkan, senyatanya di pemandangan Tuhan itu apa? Cuman bonus loh saudara. Kita hari ini lupa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu mengumpulkan upah kita di surga. Kita cenderung stres, kapan pulih, kapan kaya, kapan toko rame, kapan suami mencintai kita kembali. Dan kalau itu belum terjadi, kita sudah berdoa, kita sudah melakukan firman, kita sudah beribadah, tapi keadaan makin buruk, maka hari-hari ini kepanikan itu sedang melanda setiap orang benar. Dan banyak yang hari-hari ini, ya, orang konseling dengan saya, hari-hari ini mereka panik, stres, depresi, itu hanya seputar masalah yang bonus. Padahal Tuhan kalau belum pulihkan yang bonus-bonus ini, supaya apa? Tujuan Tuhan bukan menghancurkan hidup saudara dan saya, tapi tujuan Tuhan yaitu supaya saudara dan saya berlomba-lomba mengumpulkan upah di surga. Nanti saya bahas bagaimana upah kita di surga, ada ayatnya, ya. Saudara hari ini jangan takut dengan bonus yang belum dipulihkan. Pemulihan tokomu, suamimu, ya, keadaan dunia ini yang sedang kacau balau, itu semua hanya berbicara bonus. Karena kalau mati, segala sesuatu yang bonus-bonus itu tidak terbawa, diperoleh untuk ditinggal. Saudara tangkap ya, tapi yang upah itu diperoleh untuk dinikmati selamanya. Beda saudara. Makanya khotbah saya, yang belum lihat khotbah saya, ya, yaitu apa, khotbah saya tentang minggu lalu itu dongkrak iman, itu benar-benar berbicara bagaimana hari ini engkau gagal itu masih mengucap syukur. Karena ketika engkau gagal, gagalnya itu bukan roboh dalam bencana. Kita sebagai anak Tuhan tuh ngucap syukur loh, punya Tuhan yang sudah menjamin. Waktu saya gagal, saya di PHP, Tuhan bilang gini, Eli, kamu ini hari ini gagal itu di dalam tanganku yang kuat. Suatu kali aku akan mengangkat engkau
tinggi-tinggi. Dan Tuhan buktikan hari-hari ini saya yang ngalami awal mula orang berkasak kusuk membicarakan rumah tangga saya seperti aib. Hari ini beda. Apa yang orang lain bicarakan sudah bukan aib lagi hari-hari ini, walaupun proses itu masih berlanjut. Tapi Tuhan sudah menggenapi janjinya, bukan aib, tapi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Lewat proses rumah tangga saya, di mana ada banyak orang dipulihkan, orang bertobat, orang kembali ke jalan Tuhan, orang melihat suaminya bertobat, anak-anak dipulihkan. Itulah tujuan Tuhan. Yuk, makanya hari ini kita tidak usah takut ya. Kalau Tuhan bilang dongkrak imanmu sekuat tenaga, walaupun engkau terlihat tidak mampu, tidak apa-apa, karena kemampuan itu aku yang akan melakukan. Bonus itu aku yang akan memberikan. Aku sanggup memberkati bonus atas jeripayamu itu berlipat-lipat. Berlipat-lipat dan berlimpah-limpah. Kenapa? Karena itu memang janji Tuhan. Kalau dia mau memberkati bonus kepada saudara, dicurahkan bonus berlimpah-limpah, siapa yang bisa menghalangi? Walaupun hari ini resesi ya. Saya baru dengar barusan aja sebelum live ini ada seorang anak yang bunuh diri ya. Bayangkan masih usia remaja bunuh diri, panik. Kenapa? Karena ditinggal pacar ya. Coba saudara bayangin, hanya karena urusan ditinggal pacar, putus cinta, bunuh diri saudara. Bayangin banyak orang juga yang alami hal yang sama, karena hutang juga bunuh diri. Hari ini kita tidak usah takut. Katakan kepada diri kita, Tuhan menyertai kita kemana kita pergi. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya hari ini kalau saya selalu berbicara buat kehidupan orang-orang yang konseling, saya selalu bilang gini, tidak usah takut. Karena ada Tuhan yang selalu turut bekerja, Tuhan yang menyertai kita kemana kita pergi. Itu selalu menjadi patokan, selalu menjadi dasar. Kalau iblis mulai mengintimidasi saya, membuat saya panik tujuan iblis, saya selalu berkata, enggak iblis, Allahku turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan itu selalu menyertai saya dan keluarga saya kemanapun saya pergi. Artinya apapun keadaan saya, ada Tuhan yang baik selalu menyertai hidup saya. Itu yang membuat iman saya langsung tumbuh. Saya nggak mau lagi hidup di dalam kepanikan. Saudara lihat ya ayatnya, yuk kita baca bagaimana hidup di akhir zaman yang senyatanya. Lihat ya, kita buka di Lukas 21 ayat 26. Lukas, shalom semuanya, 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan. Lihat ya, firman Tuhan sudah bilang gini, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi hari-hari ini ada banyak orang yang mati bukan karena virus corona, bukan karena virus apapun, bukan karena bahayanya penyakit yang variannya terus berkembang, tapi hari-hari ini jauh lebih tragis, yaitu apa? Mati karena ketakutan. Panic attack itu menimpa banyak orang termasuk anak-anak Tuhan. Kita hari ini jangan sampai kita ini tidak mengenal kebenaran firman sehingga tiap kali yang namanya dunia ini memang sudah semakin tidak bertambah baik saudara. Firman Tuhan sudah berkata kita ini sudah hidup di ujung akhir zaman. Kita ini akan lihat bahwa sebab kuasa-kuasa langit itu bergoncang. Kita akan lihat dunia ini sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Tapi buat saudara dan saya ini loh janji. Yuk kita baca. Waktu saya persiapkan ayat ini, Tuhan berikan firman ini dan saya berkata, wow, Tuhan itu dahsyat buat orang benar. Makanya kita sebagai anak Tuhan miliki percaya diri. Orang dunia panik karena mereka tidak tahu. Mereka itu walaupun senyatanya kelihatannya bangun kerajaan
bisnisnya tinggi-tinggi, mereka tidak tahu suatu kali ada robohnya dalam bencana. Mau kaya konglomerat yang tidak habis 7 turunan, kalau sudah roboh dalam bencana itu sekejap, seketika habis. Siapa yang bilang hari-hari ini banyak orang yang diprediksi tidak habis 7 keturunan? Habis, saudara, dalam sekejap. Apalagi kita tidak pernah tahu bencana apa yang akan menimpa dunia ini. Perang semua. Banyak orang bilang gini, Bu Eli mau simpen apa? Ya, beberapa orang yang punya uang, mereka bingung, uangnya banyak, mau dibelikan apa? Dibelikan properti tidak bisa dibawa kalau perang. Kalau ada kerusuhan, properti tidak bisa dibawa. Saya bilang, terus mereka bilang, beli emas aja ya Bu Eli. Emas lo mau berapa kilo dibawa? Coba, kalau sudah panik, apa bisa toh bawa emas? Terus mau dibawa kemana? Semua tempat lagi ngalami perang, lagi ngalami yang namanya pandemi dan sebagainya. Kita hari ini jangan pikir terus itu bonus. Pemulihan kaya di bumi, hidup nyaman nikmat itu bukan segala-galanya, itu cuman bonus. Yang kita kejar upahmu besar di surga. Yuk kita baca ayatnya. 2 Petrus 3 ayat 13 sampai 14 ya. 2 Petrus 3 ayat 13 sampai 14. Yuk kita baca. Tetapi sesuai dengan janjinya. Lihat ya, janji Tuhan loh ini. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Lihat ya, dunia ini sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Itu tadi banyak orang mati ketakutan, itu orang dunia. Pastikan saudara dan saya ketika mengenal firman ini, saudara jangan ikut dunia mati karena panik ketakutan dengan apa yang terjadi nanti di akhir zaman, makin tambah parah. Saudara akan membuat saudara ketika mendengar firman ini, saudara tidak lagi takut, saudara tidak akan lagi panik. Bu Eli sudah bilang, kalaupun diizinkan robohnya aman karena jatuh di tangan Tuhan yang kuat, bukan bencana. Lihat ya, kita anak Tuhan, janjinya bukan lagi hidup saudara hancur, tapi menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Jadi kita semua di ujung akhir zaman jangan panik saudara. Kita ini dalam penantian seharusnya semangat. Aduh Bu Eli, ada bumi baru, langit baru, hidup selamanya bahagia, menikmati upah kita besar nanti bersama Bapak di surga. Bumi baru, langit baru, tapi ada tapinya yang terdapat kebenaran. Lihat ayat 14 ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan hari ini seharusnya dunia panik. Saudara tidak boleh panik. Kalaupun yang kehilangan kerugian itu toko cuman bonus. Tapi upahnya langit baru, bumi baru. Kita berdiri di masa-masa ini saudara. Janji Tuhan on the way. Janji Tuhan dalam perjalanan, kita semua akan reuni akbar di langit baru, bumi baru terdapat kebenaran. Itu makanya alasan kita tidak perlu panik. Coba ayat 14-nya ya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan apa? Nah ini loh saudara, kata-kata. Apakah firman Tuhan berkata, kamu harus berusaha sekaya mungkin. Kamu harus berusaha suamimu cepat kembali. Kamu harus berusaha rumahmu semegah mungkin. Enggak loh saudara. Lihat ya,
dalam penantian itu firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan langit dan bumi baru, janji Tuhan, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat, tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Tuhan. Tangkap saudara. Jadi kalau saudara cuman panik karena usaha cepat kembali kaya lagi, cepat tokonya diberkati, cepat rumah tanggaku pulih, cepat suamiku lepas dari wanita tobat, saudara dalam posisi pasti panik. Pasti panik. Saudara pasti hari-hari ini hidup dalam panik attack. Serangan jantung bukan, tapi panik attack. Saudara akan mengalami, aduh, kapan kaya Bu Eli, kapan disayangi suami. Sudahlah. Suatu kali ada seorang pendoa yang datang sama saya. Dia bilang gini, Bu Eli, saya cuma nyampaikan pesan aja. Hari ini Bu Eli, Tuhan mau Bu Eli tidak fokus dengan masalah. Bu Eli jangan fokus ya dengan suami. Karena Tuhan lagi pakai Bu Eli untuk memperbesar rencana Tuhan. Dan Bu Eli sedang mengumpulkan upah di surga. Bu Eli, saya boleh ngomong sedikit. Kalaupun masalah Bu Eli tidak selesai, itu cuma bonus kok. Bu Eli mati tidak bawa Pak Nyoto. Bu Eli mati tidak bawa siapa-siapa, bawa diri sendiri. Tapi yang pasti ketika Bu Eli tidak fokus dengan masalah, walaupun masalah Bu Eli, misalnya Bu Eli saya sih tidak doakan, tapi saya tetap berharap Bu Eli pasti mengalami kemenangan yang luar biasa seperti harapan Bu Eli, bahwa Bu Eli dan Pak Nyoto pasti melayani bersama-sama, ya, seisi keluarga saya. Tapi kalaupun itu tidak dijawab sama Tuhan, tidak selesai, tapi Bu Eli tetaplah tenang. Kenapa? Itu cuman bonus loh Bu Eli. Yang Bu Eli pikiri sampai Bu Eli stres, Bu Eli berlinang air mata bertahun-tahun, itu cuman mikiri bonusnya. Tapi Bu Eli hari ini sudah benar, karena Bu Eli sudah mengumpulkan upah yang besar di surga. Yaitu apa? Bu Eli sudah posisi yang benar, karena Bu Eli tetap melayani Tuhan, membawa banyak jiwa-jiwa, tetap hidupmu benar. Engkau tidak selingkuh Bu Eli, aku tahu. Engkau punya hati yang setia sama suami yang tidak setia, aku tahu Bu Eli. Engkau tetap hari ini tidak balas kejahatan wanita tobat, wanita pelakor. Saya tahu. Itu yang membuat dia berkata, saya bisa angkat jempol buat Bu Eli hari ini. Waktu dia berbicara seperti itu menyadarkan saya, saudara. Ternyata selama ini saya ditipu oleh iblis, menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, sampai saya panik. Itu cuma mikiri yang bonus. Kapan dicintai Pak Nyoto lagi? Kapan Tuhan bisa bersama-sama Teletubbies? Itu cuma bonus. Tapi kita lupa yang jauh lebih penting, yaitu apa saudara? Upah di surga itu tadi loh. Kedapatan tidak bercacat, tidak bernoda di hadapan Tuhan, itu jauh lebih penting. Hidup dalam perdamaian, istilahnya di masa-masa penantian ini, langit baru, bumi baru, itu sudah pasti menjadi janji Tuhan. Yang pasti dalam perjalanan untuk digenapi, bukan diingkari. Janji Tuhan itu selalu digenapi. Tapi syaratnya hari ini, perdamaian itu artinya, sudahkah ujian kelayakan di akhir zaman ini, waktu penantian langit bumi baru, engkau sudah lulus, tidak bercacat dan tidak bernoda. Itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar kejar
pulih masalahku. Berkati aku berlimpah-limpah seperti doanya Yabes dinyanyikan kenceng-kenceng. Tidak ada salah saudara. Tapi kalau itu pun belum terjadi, yang penting upahmu sudah besar di surga. Bonus itu selalu mengikuti. Kalaupun mungkin, ya, pendoa ini bilang, mungkin Bu Eli, hari ini mungkin bonusnya Bu Eli sampai mati, mungkin itu tidak terjadi. Anak-anakmu pasti nikmati. Tidak mungkin. Karena ketika engkau sedang mengumpulkan upah di surga, bonus itu ngikuti. Tapi kalau orang cuma kejar bonus, belum tentu upah di surga itu dapat loh saudara. Ingat ya saudara, kalau hidupmu dipulihkan, tapi hidupmu masih didapati bercacat, bernoda, tidak layak di hadapan Tuhan, kamu tetap jadi anak Tuhan yang sifatnya haleluya, suka marah, suka maki orang. Itu semua yang akan membawa, menghalangi upahmu di surga. Langit baru, bumi baru dalam penantian kita hari ini. Yuk kita bahas berikutnya. Supaya gimana? Bu Eli, saya banyak mengajari orang yang konseling dengan saya hari-hari ini atau beberapa saat. Saya selalu mengajari hiduplah, mulai disiplin, gaya hidup di bumi seperti di surga. Jadi gimana Bu Eli kalau saya mulai? Saudara tahu ini masa penantian, persiapan bumi baru, langit baru on the way. Tapi ujian kelayakannya hari ini sedang terjadi. Makanya sebelum langit baru, bumi baru, kita hari itu menempati langit baru, bumi baru dengan seluruh kebahagiaan dan kekayaan akan janji-janji Tuhan yang banyak di situ. Kita hari ini nilai, apakah kita sudah melatih gaya hidup di bumi seperti di surga? Roh berbicara. Kalau disakiti suami, roh berbicara apa? Ngampuni, ngasihi tanpa syarat. Disakiti mertua, dimaki-maki, roh berbicara, saya tetap memberkati. Bukan lagi kalau dimaki orang, bodoh sendiri. Saya kadang-kadang jujur beberapa hari yang lalu saya sempat juga emosi saudara. Saya sempat frekuensi bicara saya tinggi ya. Kadang-kadang saya maklum ya saudara, karena saya ini gini, saya terima konseling sampahnya orang, saya tampung. Satu hari itu saya itu sampai kalau makan sama konselingi orang saudara. Jadwal untuk orang konseling itu tidak pernah berhenti. Kalau mau diterima semuanya sampai malam pun sekalipun itu tidak pernah berhenti. Belum lagi jawab DM-nya orang, WhatsApp-nya orang. Itu semua isinya sampah. Semua isinya keluh kesah, sakit hati, kepedihan hati dibuang ke saya. Kadang-kadang saudara, ketika saya dengar sesuatu, ya saya itu sempat nadanya tinggi. Waktu saya sempat nadanya tinggi dengan seseorang karena orang ini salah ucap ya. Maksud dia bukan seperti itu, tapi dia sebut nama seseorang, mengatakan bahwa dia mengatai saya seperti ini. Itu sempat nada saya tinggi. Tapi setelah itu Roh Kudus mengingatkan saya dan Tuhan mengingatkan saya, Eli, orang itu memang kalaupun salah mengatai kamu, orang itu jahat sekalipun. Kan kamu selalu ngajari setiap jemaatmu untuk melatih gaya hidup di bumi seperti di surga. Kamu tidak boleh dong tensi bicaramu tinggi. Bayangin saudara, orang tensi bicara tinggi aja kalau orang sudah merasa hidupnya dalam ujian kelayaan, saudara akan memiliki kepekaan saudara. Hari itu saya berdoa, saya minta maaf, saya ngomong minta maaf sama orang itu tadi yang tensi saya tinggi. Saya bilang gini, maafkan saya. Mungkin karena saya terlalu kadang-kadang pikiran saya jutek, tapi saya cepat untuk berbalik. Saya cepat menyadari kesalahan saya dan saya bilang gini, saya nggak mau Tuhan saya gagal dalam ujian kelayakan. Hari-hari ini saya sedang menantikan sesuatu yang maha besar, yang dunia tidak bisa sediakan. Tapi janji Tuhan sedang sediakan langit baru, bumi baru, yang pasti saya mau lulus ujian kelayakan. Yuk kita lihat ya. Jadi hari ini pastikan kalau saudara baca Roma 8 ayat 6 sampai 7a. Lihat ya. Jadi hari ini kalau berbicara roh itu tidak mungkin panik saudara. Kalau orang hidup di dalam roh, menghadapi apapun, roh itu selalu tenang dan percaya.
Kalau dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir, itu masih berbicara manusia daging. Dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit maki-maki orang, itu berbicara manusia daging. Tapi kalau saudara mulai melatih gaya hidup di bumi seperti di surga, karena hari-hari ini adalah penantian dan saudara sedang dalam ujian kelayaan, didapati tidak bercacat dan tidak bernoda. Itu sebabnya kita baca. Yuk, Roma 8 ayat 6 sampai 7a. Saya nggak mau terlalu cepat-cepat sekali, nanti tidak dapat apa-apa. Lebih baik kalau ini tidak keburu, saya lanjutkan ya. Roma 8 ayat 6 sampai 7a. Karena keinginan daging adalah maut. Lihat ya. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Saudara, ketika hari ini engkau terus hidupi dagingmu, engkau itu jadi seterunya Allah. Bagaimana hidupmu dalam perdamaian dengan Allah kalau daging ini bicara terus? Waktu dagingmu terus dominan, engkau jadi seterunya Allah dan engkau tidak dalam perdamaian dengan Dia seperti ayat tadi. Tapi hari ini pastikan hiduplah melatih gaya hidup. Ingat Bu Eli bicara, hidup saya dalam persiapan bumi baru, langit yang baru, ujian kelayakan di masa-masa ini. Makanya saya harus melatih gaya hidup saya di bumi sudah seperti di surga. Dimaki anjing kamu sama mertua misalnya, sama tetangga, teman sekalipun, roh yang menghadapi. Aku mengampuni, memberkati orang yang mengatakan saya bodoh. Aku tidak akan marah. Aku hari ini di PHP sekalipun, aku tetap ngampuni, mengasihi tanpa syarat. Aku difitnah sampai kehilangan pekerjaan, aku di PHK, aku mengampuni orang yang menfitnah. Tidak perlu frontal sampai membalas supaya dia juga di PHK. Tidak perlu. Yakinlah kalau saudara difitnah sampai kehilangan pekerjaan, itu berarti saudara akan disediakan bonus yang lebih besar. Yaitu apa? Gajimu yang jauh lebih besar. Tidak usah cari pembenaran diri. Percayalah, hukum tabur tuai itu selalu ada di dunia ini. Amin, saudara. Yuk kita lihat ya. Jadi hari ini materi ujian setiap orang itu paling berkisar 3, saudara. Topiknya keuangan, kesehatan, rumah tangga. Ya, levelnya beda-beda. Ada yang level kehilangannya besar, ada yang level kerugiannya besar, ada level sakit hatinya sakit sampai punya 2 anak. Tapi ada yang levelnya biasa-biasa sakit hatinya, ya. Tapi untuk materinya berkisar 3. Pasti rumah tangga, keuangan, dan kesehatan. Itu banyak yang dialami orang, ya. Dan yang menurut saya paling saya sedih karena rating 1 di Indonesia yaitu rating perselingkuhan. Rumah tangga menurut survei ada di posisi nomor 1 hari-hari ini. Saudara lihat ya, iblis mulai banyak merusak rumah tangga anak-anak Tuhan supaya ketika orang tua hancur, anak-anak yang dibawanya hancur. Makanya ketika kita mengerti firman, ibu-ibu khususnya berdirilah sebagai penolong. Karena kalau engkau pulih, seisi rumahmu pasti pulih, janji Tuhan. Kalau engkau selamat, seisi rumahmu pasti selamat, itu janji Tuhan. Jadi ibu-ibu berjuanglah, karena engkau bukan menghabiskan waktu air matamu sia-sia, tapi engkau sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, di mana upahmu besar di surga. Hari ini engkau bonyok sesaat, tidak apa-apa, tapi di mata Tuhan engkau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jasanya nanti diberikan sama Tuhan yang dari surga, dan engkau akan mengumpulkan upah di surga buat keselamatan suami dan anak-anakmu. Bapak-bapak juga seperti itu. Percayalah, imam itu doanya paling luar biasa. Imam itu kalau hidupnya benar, cepat pasti pemulihannya. Ya, saya pernah cerita, kalau istri itu penundukannya 2, harus lewat Tuhan, harus lewat suami. Tunduk sama Tuhan, tidak tunduk sama suami, belum lulus. Tapi kalau imam itu, ya rata-rata cuman ketika mereka jadi orang benar, doa-doanya itu menurut survei itu lebih cepat
dijawab Tuhan. Karena mereka tidak perlu tunduk dulu sama istri, tapi mengasihi. Kalau istri itu harus penundukan dua otoritas, Tuhan dan suami. Makanya jadi istri-istri nggak boleh galak. Istri-istri harus penuh tebar pesona sama suaminya sendiri, bukan suami orang ya. Sama suaminya sendiri harus tebar pesona. Baru dimaki, diapain, tebar pesona ya. Jadi hari ini yuk kita percaya yang saudara kejar bukan bonus ya, tapi benar-benar upah. Lihat Roma 8. Apa sih kalau saudara kejar upahnya besar di surga? Ada kebahagiaan, ada kekayaan hak waris, ada kebahagiaan karena banyak janji Tuhan, ada kemuliaan. Kita buka ayatnya supaya saudara yakin bahwa di bumi langit baru itu sudah disediakan kekayaan, kebahagiaan, kemuliaan kekal. Roma 8 ayat 15 sampai 17. Roma 8 ayat 15 sampai 17. Yuk kita baca sama-sama Roma 8. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Lihat ya, yang membuat kamu menjadi takut lagi. Berarti kalau hari ini banyak anak Tuhan yang kena panic attack, berarti mereka tidak menganggap bahwa dirinya sebagai anak Allah yang lagi nunggu janji yang besar. Saudara merasa hidup sebagai roh perbudakan. Firman Tuhan jelas berkata, kalau kamu hari ini bukan menerima roh perbudakan, itu kamu tidak akan menjadi takut lagi. Tetapi itu kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Waktu kita jadi hari ini, saudara anak Allah atau anaknya siapa? Kalau saudara berkata, ya jelas anak Allah Bu Eli. Nah jangan panik. Kalau saudara anak Allah, hidupmu masih dalam ketakutan, berarti engkau masih diperbudak oleh iblis. Kita ini sudah dimerdekakan. Kita ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan dengan kematiannya di kayu salib, itu jelas. Makanya ayat 16 berkata, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yaitu ya, lihat saya lanjutkan. Ayat 17 ini ayat yang spesial. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita dipermuliakan. Ayat ini sering diulang ya. Kita ini mengingatkan kita loh, hari ini ingatkan diri kita. Nak, kamu ini seburuk-buruknya suamimu, sejatuh-jatuhnya usahamu, orang bilang kamu aib, kasihan, tidak usah didengar. Karena senyatanya kita tidak perlu takut. Kita ini bukan orang-orang yang dipermalukan oleh Tuhan, tapi orang yang berhak menerima ahli waris, janji Allah dan dipermuliakan. Makanya upah kita itu nanti kekayaan berupa hak warismu, kebahagiaan berupa hak janji-janji Tuhan yang banyak. Yang ketiga yaitu dimuliakan bersama Tuhan. Hari ini hidupmu dihina, tidak apa-apa. Tapi nanti suatu kali kita ini dimuliakan. Siapa kamu? Mau orang miskin, mau dipandang hina, mau engkau statusnya siapapun, hari ini engkau mungkin punya postur tubuh yang tidak sempurna, engkau cacat dan sebagainya. Kita semua nanti pada akhirnya kita ini hidup sama-sama saudara. Tidak ada perbedaan status di langit bumi baru. Sama-sama dimuliakan. Wow, kenapa? Karena saudara dan saya jadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Statusnya kita semua nanti sebagai ahli waris, hak janji Tuhan dimuliakan, yaitu sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran. Di dunia ini ada perbedaan kasta. Status yang tinggi dihormati yang kaya, yang paling kaya, yang punya uang, punya kuasa. Tapi nanti di surga siapapun saudara, nanti ketemu konglomerat
akhirat yang masuk surga. Kita sama loh saudara. Orang yang Miss Dunia, yang cantik Miss Universe yang masuk surga, sama orang yang cacat sekalipun tubuhnya tidak sempurna, sama posisinya nanti di surga. Kita semua sebagai penyembah dalam roh kebenaran yang berhak menerima janji hak warisnya Kristus. Ya, ada 3 step yang akan kita bahas. Bu Eli, hari ini apa yang kita lakukan kalau hari-hari ini ada banyak kepanikan dunia? Nggak usah ikut-ikut, nggak usah panik sama yang namanya bonus. Bonus itu sudah pasti disediakan ketika kita lulus dalam kelayakan. Bonus itu pasti saudara ya. Yang penting hari ini kumpulkan upahmu besar di surga. Yuk, jadi anak Tuhan, kita lagi nunggu janji. Wow, orang dunia panik, dunia ini lenyap, orang dunia panik. Tapi buat saudara dan saya hari ini gembira, sukacita. Yuk kita baca 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Yuk kita baca. Saudara-saudara yang kekasih. Nah ini ya, saya ngomong saudara-saudara yang kekasih, yang ikut di dalam join dalam live saya, ini kata-katanya. Janganlah kamu heran itu jangan panik ya. Akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Nah ini ujian lagi. Tadi itu loh, ujian kelayakan, tidak bernoda, tidak bercacat. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira, bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi hari ini kalau ada, Bu Eli, saya tidak pernah ngalami, Bu Eli. Dulu saya usaha ya sepi, tapi ini bangkrut, Bu Eli. Bukan bangkrut, minus loh, Bu Eli. Aduh, Bu Eli, tidak pernah, Bu Eli, saya ngalami keadaan sungguh jadi orang benar selama ini. Saya itu tidak pernah tipu-tipu loh, Bu Eli. Ikut Tuhan setia, pelayanan loh, Bu Eli. Sungguh, Bu Eli, jujur, tidak pernah korupsi, Bu Eli. Lah kok sekarang ini ngalami keadaan susah, Bu Eli. Dulu pernah susah, saya ditolong Tuhan, tapi tidak sesusah ini loh, Bu Eli. Ini susahnya parah, Bu Eli. Ruginya besar, Bu Eli. Kehilangannya besar. Gimana, Bu Eli? Ada beberapa orang yang datang sama saya. Banyak saudara. Ibu-ibu khususnya juga. Aduh, Bu Eli, suami saya tidak pernah loh, Bu Eli. Separah ini sungguhan, Bu Eli. Tidak pernah sejahat ini, Bu Eli. Selama kawin, selama menikah bertahun-tahun. Baru kali ini. Jangan heran. Ya, ibu-ibu tidak usah lebay, tidak usah diheboh-hebohkan. Sukacita, firman Tuhan berkata. Kenapa? Hari ini itu cuman katakan ujian. Ujian, ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ujungnya itu loh tadi, kemuliaan. Pada waktu Yesus menyatakan kemuliaannya. Jadi hari ini yang ngalami titik heboh, sesuatu yang luar biasa ya. Nyala api siksaannya diperbesar 7 kali lipat. Firman Tuhan berkata, yang pertama, jangan panik attack seperti dunia. Waktu saudara mengerti firman, saudara hari ini ikuti firman, taati. Firman Tuhan berkata, jangan heran, tenang. Ini cuma ujian, ikut ambil dalam penderitaan Kristus, ujungnya kemuliaan, bukan hancur, bukan binasa. Kalau kemuliaan Tuhan saudara dipakai mahkota, nikmati kebahagiaan hidup selamanya. Siapa yang tidak mau langit baru, bumi baru? Ingatkan, hari ini jangan heran, tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan berkata apa? Bersukacitalah. Hari ini ketawa-ketawa. Orang dunia nangis Bombay. Orang dunia panik, bunuh diri, tabrak sana, tabrak sini. Tapi buat saudara dan saya hari ini tenang. Sukacita. Setelah sukacita masih ada sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga, bertahan. Karena orang yang bertahan sampai kesudahannya pasti dapat sampai langit baru, bumi baru. Penantianmu tidak pernah sia-sia. Jadi kalau engkau tidak bertahan, kau kehilangan langit baru, bumi baru. Itu yang paling luar biasa. Jangan sampai
jual imanmu hanya dapat bonus tapi kehilangan upah selamanya. Upah di surga saudara hilang. Upah kekekalan, kebahagiaan kekal, janji Tuhan yang kekal saudara hilang. Pastikan hari ini menderita itu hanya urusan bonus. Yang penting hari ini hidupmu tahu ini ujian kelayaan. Aku harus hari ini tidak boleh lagi hidup sembrono. Yang aku kejar berusaha. Kedapatan tidak bercacat, tidak bernoda, berusaha. Itu yang diperjuangkan. Bukan lagi berusaha cepat pulih masalahku. Bukan itu saudara. Bukan itu. Sekali lagi. Kalau saudara berusaha cepat pulih, ini sudah akhir zaman. Jangan mengharapkan sesuatu yang nyaman, nikmat seperti masa-masa lalu. Kalau saudara dapat itu bonus saudara. Tapi kalau saudara tidak dapat, berusahanya supaya kedapatan tidak bercacat, tidak bernoda. Ini cuman ujian, ikut bagian dalam penderitaan Kristus, supaya didapati saudara dan saya hidup dalam perdamaian, bukan jadi seterunya Allah. Orang status orang Kristen sejak lahir, tapi kalau hidupnya ada di dalam daging terus, itu seterunya Allah. Saudara akan hari ini tidak mau menderita, ikut bagian dalam penderitaan Kristus, hanya karena saudara kaget, panik dengan sesuatu yang luar biasa, lalu saudara murtad meninggalkan Tuhan. Yang rugi saudara, karena langit baru, bumi baru itu jauh lebih berharga nilainya, tidak bisa didapat. Saudara mau jadi konglomerat, tidak bisa beli langit bumi baru, tidak bisa saudara. Mau hartamu dijual sekalipun, tidak bisa beli langit baru, bumi baru. Tidak ada tiketnya untuk didapat dengan kekayaanmu. Tanpa perjuanganmu hari ini, kedapatan menjadi damai, tidak menjadi seterunya Allah. Hiduplah tidak bercacat, tidak bernoda. Yuk kita lihat 3 ayat ini, kita bahas, setelah itu selesai. Bu Eli, bagaimana hidup harus tenang? Ya, yuk kita lihat 1 ayat. Kalau tenang, itu karena apa? Saudara tahu 1 Korintus 10 ayat 13 yang berkata seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa. Jadi yang heboh-heboh ini, menurut saudara heboh, luar biasa. Tapi bukan menurut Tuhan loh. Saudara tangkap ya. Jadi jangan panik saudara. Mungkin saudara benar-benar ngalami faktanya, keadaanmu memang hari ini terburuk. Titik nadirmu di masa-masa ini. Suamimu terparah selingkuhnya. Tokomu rugi terparah tahun-tahun ini, masa-masa ini. Tapi pesan Tuhan, jangan panik. Itu menurut kekuatanmu. Karena supaya saudara tahu, Tuhan itu pernah berkata sama saya, Eli, kamu tahu tujuan saya membuat masalahmu begitu terlihat berat, itu supaya merontokkan dagingmu ini loh. Kalau kamu tidak tak kasih tekanan yang besar, rontoknya itu cuma separuh. Kenapa? Karena kamu masih punya uang, kamu masih bisa dihormati uang, kamu masih merasa bisa beli kebahagiaan dengan uang. Tapi pada saat kamu merasa hidupmu sudah tidak berdaya di titik nadir, itu rontoknya daging itu cepat saudara. Bener loh saudara. Kalau kita sudah tidak mampu, ya, uang tidak bisa beli kebahagiaan, uang tidak bisa beli obat tidur saudara, uang itu tidak bisa beli tidur nyenyak saudara. Saya waktu itu benar-benar saya pikir selama saya punya uang saya bisa dapat sukacita ya, walaupun suami selingkuh. Itu pikiran saya. Karena banyak orang berbicara sama saya gini, Eli sudahlah, tidak usah mikir suamimu, tidak usah, yang penting jennya mengalir deras, yang penting transfer berhasilnya terus lancar jaya. Itu sudah anggap suatu kebahagiaan. Suami biarin aja. Tapi di titik tertentu itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Walaupun lancar jaya, tetap yang namanya stres, depresi, muka sampai jerawatan saudara, muka sampai kelihatan tua, sampai nangis bombay, tidak bisa tidur. Kalau malam susah mau tidur, gelisah, panik saya. Itu benar-benar terbukti. Tapi ketika saya sadar firman Tuhan, saya andalkan Tuhan, di situ saya melihat mana yang tekanan yang berat, itu cuma merontokkan saya supaya daging saya, ego saya yang tinggi ini rontok saudara. Saya jadi hamba. Itu sebabnya
Pencobaan yang saudara alami hari ini pencobaan biasa, makanya jangan heran ya, yang tidak akan melampaui kekuatan manusia, sebab Allah itu setia ya, karena Ia tidak memberikan kamu, membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu dicobai masa-masa yang luar biasa ini, Tuhan memberikan kepada saudara dan saya solusi yang terbaik sehingga kita pasti dapat menanggungnya. Itu tadi, roboh bukan dalam bencana, bukan dalam malapetaka, roboh ada di dalam tangan Tuhan sehingga tidak melampaui kekuatanmu. Pada waktu ini Tuhan sudah beri solusi, pada waktunya saudara akan diangkat tinggi-tinggi dengan promosi Tuhan seperti seorang Yusuf. Akan banyak Yusuf-Yusuf di akhir zaman yang Tuhan munculkan. Makanya nanti jangan kaget, orang yang biasa-biasa nanti akan dimunculkan jadi Yusuf-Yusufnya. Kenapa? Karena dia sudah didapati tidak bercacat, tidak bernoda. Waktu diuji, mereka lulus ujian kelayaan. Itu yang akan jadi Yusuf-Yusuf. Orang lain susah, dia diberkati. Orang lain menderita kekeringan, dia menderita surplus. Bahkan kalau surplus yang dibuat Tuhan, itu surplusnya itu tidak main-main. Sampai saudara nanti melongo. Itulah akhir zaman. Ya. Yang pertama, tidak akan melampaui kekuatan, makanya tenang. Yang kedua, yuk baca Amsal 3 ayat 25 dan 26. Amsal 3 ayat 25 dan 26. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Lihat ya, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Jadi hari ini kekejutan yang terjadi di dunia itu bukan melenyapkan saudara, tapi itu kebinasaan orang fasik. Makanya firman Tuhan berkata, jangan heran ya, jangan takut. Kalau itu menimpa anak Tuhan, efek pandemi krisis itu saudara tetap kena, itu karena bukan untuk dibinasakan. Tapi Tuhan bilang, yaitu supaya ujian kelayaan ini waktunya saudara harus lulus. Bumi baru sedang dalam perjalanan dan sudah sangat dekat. Jangan sampai kalau waktunya rapture, harusnya menikmati bumi baru, langit baru, saudara enggak, ketinggalan. Malah masuk masa-masa yang sangat-sangat tidak tahan. Antikris, semua ya, masa-masa di mana masa sukar yang paling heboh itu akan segera terjadi, saudara. Pastikan saudara, firman aja berkata, kalau waktunya tidak dipersingkat, Matius 24 ayat 20 kalau tidak salah, maka tidak ada orang yang selamat, saudara. Makanya hari ini kita lagi nunggu waktunya dipersingkat lewat apa? Rapture, saudara. Makanya dalam penantian ini, saudara tahu, tenang aja. Kenapa? Karena yang kedua yaitu ada Tuhan yang jadi sandaran kita. Jadi kalau ada Tuhan aman ya, walaupun dibuat dunia ini hancur kayak apapun, kalau nyendernya sama Tuhan aman. Yang ketiga ada Tuhan yang menghindarkan kaki saudara dari jerat, tidak mungkin binasa. Maut tidak bisa, saudara. Justru waktu saudara hidup layak, tidak bercacat, tidak bernoda, itu satu langkah Tuhan menghindarkan kaki saudara dari jeratnya maut ke neraka kekal. Makanya ngucap syukur kalau yang belum mengalami heboh-heboh, hari ini ngalami sesuatu kekejutan yang tiba-tiba, Tuhan berkesan jangan takut ya. Tenang, alasannya apa? Tidak melampaui kekuatan, ada Tuhan yang jadi sandaran. Yang ketiga ada Tuhan yang akan menghindarkan kaki saudara dari jerat maut ya. Jerat apapun, hari ini tidak usah takut, hutangmu bonus itu ya. Tuhan pasti akan lakukan pembelaan karena dia tidak akan mempermalukan orang yang berharap kepada Tuhan. Kenapa saya punya kuat pengharapan? Walaupun orang berkata gini, kalau saya bilang suami saya sekolah Alkitab, orang berkata Bu Eli ini stres, orang berselingkuh kok sekolah Alkitab. Kenapa, saudara? Karena saya terlalu percaya dengan firman. Kalau saya tahu pengharapan saya di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, saya berharap suami saya jadi hamba Tuhan. Kira-kira sama Tuhan diberi hasil mengecewakan enggak? Enggak loh, saudara. Enggak,
saudara, tidak akan. Kalau saudara berharap sama Tuhan, hari ini keuanganmu diberkati melimpah, dan itu pengharapan saudara. Karena saudara berkata, Tuhan berkati ya Tuhan tokoku yang sepi, aku percaya. Saudara hari ini ngucap syukur aja, pengharapan saudara tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan, sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Kalau tidak dikecewakan, berarti hasilnya terbaik tidak saudara? Pasti. Makanya jangan banyak dengar apa kata orang. Orang mau bilang saya stres, saya tahu kepada siapa saya punya pengharapan, yaitu Tuhan yang tidak pernah lalai menepati apa yang dijanjikan dan pengharapan saya di dalam Tuhan. Hasil akhirnya Tuhan bilang, tidak akan mengecewakan kamu, tidak akan memalukan. Berarti hasilnya pasti tokcer. Luar biasa. Manusia bisa mengecewakan, tapi bukan Tuhan. Yang kedua, sukacita. Yuk, Wahyu 3 ayat 7. Ya, kita lihat bagaimana kita perlu sukacita. Wahyu 3 ayat 7. Yuk kita baca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila, lihat ya, ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Itu sebabnya hari ini jangan panik. Di tengah kehidupanmu yang heboh, yang bonus-bonus, itu sedang mengumpulkan upah di surga. Sukacita aja. Kenapa? Karena Tuhan pegang kunci kehidupanmu. Kunci kehidupanmu dari buka mata sampai tutup kehidupan, Dia pegang. Makanya sukacita aja. Pasti dapat langit baru, bumi baru. Karena yang buka tutup kehidupanmu, kuncinya itu Tuhan yang pegang. Dia berdaulat. Itu yang pertama. Yang kedua, Wahyu 3 ayat 10. Kenapa perlu sukacita? Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau pada hari-hari pencobaan. Nah, ini luar biasa ya, yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai. Nah, ini pandemi, krisis, ini pencobaan seluruh dunia, tapi kita harus tenang. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, Wahyu 3 ayat 10, nak, orang dunia tidak ada perlindungan, tapi engkau aku lindungi. Hari ini yang penting saudara dan saya turuti aja firman, tekun itu sabar menantikan aku, maka hari ini engkau pasti akan dapat kemenangan itu. Taat aja, sabar dalam prosesnya Tuhan, tidak usah dipercepat. Cepet Tuhan, cepet, tidak kuat. Siapa yang bilang kalau tidak kuat itu bohong, itu tadi tidak melampaui kekuatanmu. Yang kedua, kenapa? Karena Tuhan pasti melindungi kita dari pencobaan di seluruh dunia. Yang ketiga, Wahyu 3 ayat 11 ayat 12. Aduh, waktunya. Wahyu 3 ayat 11 sampai 12a. Yuk kita baca. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Yang ketiga, kita hari ini sukacita menantikan langit bumi baru karena memang Tuhan segera datang. Tuhan itu pasti segera datang. Itu sebabnya 3 alasan kenapa kita sukacita. Yang pertama, karena Tuhan pegang kunci kehidupan. Dia berdaulat. Buka tutup sampai tutup mata kehidupanmu, Dia yang menentukan. Jadi tenang aja ya. Kalau belum waktunya mati, walaupun sesuatu heboh terjadi, perang di mana-mana, tidak akan mati kok saudara. Tetap tenang. Kalau Tuhan masih punya rencana yang besar. Tapi walaupun sudah minum vitamin banyak, sudah jaga imun, hari ini dihati-hati, mati. Ya sudah, memang waktunya mati. Berarti rumahnya sudah jadi, sudah siap, sudah selesai tugasnya di bumi. Karena Tuhan yang membuka menutup pintu kehidupanmu. Yang kedua, pencobaan di seluruh dunia aman karena Tuhan melindungi. Yang ketiga, hari ini cuman sabar, taat aja karena Dia segera datang. Itu sukacita. Yuk yang ketiga, selesai terakhir. Aduh, bertahan. Nah, terakhir Yohanes 1 ayat 4 sampai 5 ya. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Yuk kita bertahan. Kenapa kita perlu bertahan? Jadi 3 ya stepnya. Orang dunia panik, saudara apa? Tenang ya. Yang kedua yaitu bersukacita. Yang ketiga bertahan. Diingat-ingat lo ya. Tenang kenapa? Nggak melampaui kekuatan ya.
Tenang kenapa? Saya sampai lupa. Tidak melampaui kekuatan, ada Tuhan yang jadi sandaran, Tuhan yang melepaskan dari jerat. Yang kedua apa saudara? Sukacita, karena Tuhan akan melindungi. Ya, yang ketiga Tuhan akan datang segera dan Tuhan akan pegang kunci kehidupan. Nah, bertahan. Terakhir, dalam Dia ada hidup. Nah, makanya bertahan aja. Dalam Kristus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Hari ini dunia ini gelap, tapi tidak usah takut. Kita punya terang, maka kegelapan tidak dapat menguasai saudara. Tenang aja. Dunia ini boleh kacau, penguasa dunia boleh hancur, goyah semuanya, tapi hidup saudara tetap ada di dalam terangnya Tuhan. Yesaya 60 ayat 20. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi. Ya, hari ini pastikan yuk kita bertahan, karena 3. Di dalam Yesus ada kehidupan, di dalam Yesus tidak selamanya gelap, di dalam Yesus perkabungan kita akan berakhir. Kalau Yesus jadi penerang abadi, berarti perkabungan kita heboh-heboh ini dalam perjalanan juga berakhir. Kenapa? Karena yang sesuatu yang terbaik janji Tuhan juga dalam perjalanan. Itu sebabnya hari ini yuk bertahan. Dalam Yesus ada kehidupan, dalam Yesus tidak selamanya gelap, dalam Yesus hari perkabunganmu pasti berakhir. Happy ending perkabungannya, kemenangan. Wow, luar biasa. Saya sudah selesai. Yuk besok ada Zoom saya yang berkhotbah, ada kesaksian bagus ya. Gracie Rich, saudara harus ikut ya. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang menguatkan kami. Kami tidak perlu panik seperti dunia, karena kami sedang menantikan langit baru, bumi baru. Yang kami kejar berusaha adalah kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda. Ujian kelayakan, ini cuman ujian ikut ambil dalam penderitaan Kristus yang berujung kemuliaan. Kami mau tenang, kami mau hari ini bersukacita dan bertahan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan berkati, rumah tangga pulihkan. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless semuanya. Semangat, semangat, sukacita.